Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my YouTube channel in my English class with me, Miss Aisyah. In this chapter 4, we would like to study about this is my word to state things, animal, and public places around us. Jadi di chapter 4 ini, di bab 4 ini kita akan membahas mengenai benda-benda, kemudian binatang, serta tempat dan bangunan umum yang ada di sekitar kita. Mari kita simak dan perhatikan, jangan lupa tonton sampai selesai, pahami, dan ini dia. So I will give you some vocabularies about the names of things in the classroom. Untuk yang pertama, Miss akan memberikan kalian kosakata mengenai benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, mungkin kalian tahu apa saja sih benda-benda yang ada di kelas kita dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada gambar, bisa kalian lihat ya. Nah, ada beberapa contoh, the example of the things in our classroom di dalam kelas kita. Yang pertama di situ bisa kita lihat. Pertama ada a globe, artinya bola dunia. Kemudian ada a clock, artinya jam dinding. A board, artinya itu papan tulis. Kalau papannya berwarna putih itu kita sebut dengan whiteboard. Kalau berwarna hitam, blackboard. Setelah itu ada a door, artinya pintu. A window, jendela. Lalu ada apa lagi? An air conditioner, artinya AC. Ada a cupboard, artinya lemari. Desk, meja tulis siswa, and chair, kursi. Lalu ada a book, yang artinya buku. Lalu ada apa lagi? A floor, artinya lantai. A wall, itu artinya dinding. Dan table, artinya meja. Berikutnya, we must know the names of things in our home. Jadi kita juga harus tahu nama-nama benda yang ada di rumah kita. For example, for the first is in the living room. Yang pertama yang ada di ruang tamu kita, beberapa benda, yaitu misalkan yang pertama di situ kita bisa lihat ada two bags, artinya dua tas. Kemudian lamps, artinya lampu. Lalu ada aperture tent, artinya itu sepasang gorden. A telephone, artinya telepon. Sofa, artinya sofa. Carpet, artinya karpet. Kemudian ada table, artinya meja. Lalu ada some books, yaitu beberapa buku. Ada bookcase, artinya lemari buku. And some pictures, yang artinya beberapa foto atau gambar. Nah, itulah beberapa the things in the living room. Benda yang ada di ruang tamu biasanya itu. Selanjutnya mengenai the names of things in the kitchen, yaitu nama-nama benda yang ada di dalam dapur biasanya kita temukan seperti gambar berikut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket kelas 7 kalian di halaman 73. Yang pertama adalah sink, artinya tempat pencucian piring semacam wastafel. Kemudian a frying pan, artinya tempat penggorengan ya. Kemudian a pan, itu artinya panci. An oven, itu open. A refrigerator, itu kulkas. Stove, kompor. Dan a cabinet adalah lemari seperti contoh. Next is the names of things in the dining room. Nah, berikutnya mengenai nama-nama benda yang ada di ruang makan. Biasanya kita lihat atau kita temui seperti gambar berikut ini. Yang pertama, a chair, artinya kursi. Kemudian knife, artinya pisau. Bowl, artinya itu mangkok. A bottle, itu botol minuman. Spoon, artinya sendok. Kemudian plate, artinya piring. Mug, itu artinya mangkok ya. A fork, artinya garpu. Lalu ada lunch box, artinya box makanan. Rice bowl, itu semacam keranjang nasi atau mangkok nasi ya. Lalu and the last is a tablecloth, yaitu taplak meja. Nah, itulah beberapa contoh benda-benda yang biasanya kita temui in the dining room atau ruang makan kita. And then the names of things in the bedroom, yaitu nama-nama benda yang ada di dalam
kamar tidur biasanya kita jumpai contoh berikut ini. Yang pertama, wardrobe artinya lemari pakaian, a pillow artinya bantal, a pillowcase artinya sarung bantal, kemudian bed itu kasur atau ranjang ya, a bolster artinya guling, a bolster case artinya sarung guling, kemudian a blanket selimut, and then a lamp artinya lampu, a mirror cermin, a table meja, and the last is a chair adalah kursi. Nah, berikutnya yaitu mengenai the names of things in the bathroom, yaitu nama-nama benda yang sering kita temukan di dalam kamar mandi. Yang pertama ada mirror, artinya cermin, kemudian ada sink, artinya apa? Tempat pencucian air semacam wastafel atau pengaliran air. Kemudian ada bucket, artinya ember. Kemudian ada shower, itu artinya pancuran mandi. Kemudian ada scoop, artinya gayung, dan tub itu bak mandi, dan toilet itu artinya toilet. The next is the name of thing in the baggage, yaitu nama-nama benda yang ada di dalam bagasi. Misalkan kita bisa menemukan ceiling atau pembatas seperti gambar ya. Kemudian lamp artinya lampu, and then shelf yaitu rak. Lalu ada cabinet artinya lemari seperti gambar itu ya. Kemudian car mobil, and then rack itu seperti babut atau koset ya. Kemudian ada bicycle atau sepeda, and then motorcycle artinya motor, and palm itu artinya kompak. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga yaitu mengenai the names of animal in around us. Kita bisa melihat beberapa binatang yang sering kita temui juga di sekitar kita. Yang pertama ada a fly, artinya lalat. A ladybug artinya itu semacam apa? Ladybug itu artinya lebah ya. Kemudian a cocoon artinya kepompong, and then a cricket artinya jangkrik, and a worm artinya cacing. Next is the names of things in the garden. Nah, selanjutnya mengenai nama-nama benda yang sering kita jumpai di kebun atau yang sering kita gunakan berkebun. Misalkan yang pertama ada tree artinya pohon. Nah, itu sering kita temui di kebun atau taman. Kemudian ada bench, bangku. Kemudian ada a wheelbarrow, artinya itu roda pengangkut tanah dan atau pengangkut barang. Kemudian ada a hoe, artinya cangkul, and then ada a watering can yang artinya penyiram tanaman. Kemudian ada sunflower, beberapa bunga atau bunga-bunga ya. And then juga kita temui ada some pot, beberapa pot. Di situ juga kita bisa lihat ada spade yang artinya scope, kemudian a bird cage artinya sangkar burung. And for the last, untuk yang terakhir yaitu mengenai to state public places around us, yaitu tempat umum yang ada di sekitar kita. Misalkan ada bank, artinya itu bank ya. Kemudian ada post office, kantor pos, and then ada police station yaitu kantor polisi. Kemudian juga ada tax office yaitu kantor pajak dan sebagainya. Misalkan juga school, sekolah, dan contoh-contoh lainnya bisa kalian temukan sendiri. Nah, I hope you all understand about our explanation for today, and thank you very much for your watching. See you next time. Bye bye.